Kita berdoa. Ya Allah, pemilik kehidupan kami sungguh bersyukur atas kasih-Mu yang senantiasa kami terima Tuhan. Pada saat ini kami beroleh hidup, dan pada saat ini Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkatilah hati dan pikiran kami. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan yang menjadi renungan dan penguatan untuk mengawali aktivitas kita pada hari ini diambil dari Kitab Ratapan pasal 5 ayatnya yang ke-19. Demikian bunyinya. Engkau ya Tuhan bertahta selama-lamanya, tahtamu tetap dari masa ke masa. Demikian bunyi firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman ini mau mengingatkan kepada kita bahwa Allah itu bertahta dari masa ke masa. Dia bertahta dari kekal hingga kekal. Bapak Ibu Saudara-saudari yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini merupakan seruan dari Nabi Yeremia yang pada saat itu berada di dalam pembuangan, mereka dalam penderitaan oleh orang-orang yang menindas mereka. Dalam penindasan tersebut, ia mau mengarahkan diri kepada Tuhan dan memberikan keterangan kepada Tuhan bagaimana perasaan mereka pada saat itu sedang ditindas. Di pasal-pasal sebelumnya juga Yeremia meminta Tuhan untuk mengingat kondisi mereka. Tetapi pada saat ini ia beralih untuk meminta Tuhan dan memanggil Tuhan untuk memulihkan mereka ke tanah Israel dan mengingat supaya Tuhan mengingat berkat-berkat perjanjian yang sudah diberikannya kepada bangsa Israel. Inilah seruannya, inilah suatu penghiburan dari hati yang terdalam oleh Yeremia pada saat itu. Ia mengatakan bahwa Tuhan Allah itu kekal. Ini mau mengingatkan bahwa manusia adalah orang-orang yang hanya bersifat sementara. Apapun yang terjadi dalam kehidupan ini tidak ada yang kekal. Di dunia ini apapun bisa silih berganti terjadi, silih berganti-ganti kondisi maupun keadaan manusia. Ini mau mengatakan bahwa hanya Allah lah yang memiliki kekekalan dalam dunia ini, dalam semesta ini. Bapak Ibu Saudara-saudari yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini mau mengatakan bahwa Tuhan yang sama yang mendengar dan memberi perjanjian kepada mereka, itulah juga yang menjadi penghiburan bagi mereka. Tuhan yang dahulu yang memberikan perjanjian yang sama, itulah yang menjadi penghiburan mereka. Mereka ingat pada saat itu dan berharap Tuhan yang sama juga yang akan memberikan pemulihan bagi mereka. Dan memang benar, Tuhan yang sama memiliki dan memberikan perjanjian kepada umat Israel yang dikasihi, yang dipilihnya, pasti dan selalu memberikan yang terbaik bagi bangsanya. Walaupun bangsa Israel harus menerima penindasan, tetapi kasih Tuhan, belas kasihan Tuhan tidak lepas dari bangsa tersebut. Bapak Ibu Saudara-saudari yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, walaupun demikian, ini menjadi pengharapan di tengah-tengah penderitaan bangsa Israel pada saat itu. Mereka tidak berhenti melihat penderitaan itu, tetapi mau mengarahkan pandangan kepada Tuhan. Dan hanya Allah lah sumber penghiburan mereka, dan hanya Allah lah sumber pengharapan bagi mereka. Sifat yang sama yang dahulunya ini mengarahkan kepada sifat kasih-Nya. Inilah sebagai pengharapan penghiburan juga, Bapak Ibu Saudara-saudari yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini mau melangkahkan kaki kita untuk melanjutkan aktivitas kita. Mari kita mengarahkan hati kita, pikiran kita kepada Tuhan, karena Dia adalah penghiburan kita, penguatan kita dalam setiap apapun aktivitas kita pada hari ini, Bapak Ibu. Dia yang memiliki sifat yang sama, yang bertahta dari kekal hingga kekal, akan terus melihat dan mendengar dan memberikan perjanjian-perjanjian, dan tentu akan memberkati kita dalam kehidupan kita ketika kita mau mengarahkan hati kita, menyerahkan diri kita sepenuhnya ke hadapan-Nya.
Dialah satu-satunya pengharapan dalam kehidupan kita. Untuk itu, Dia pantas untuk kita puji dan Dia pantas untuk kita sembah karena Dia bertahta dari kekal hingga kekal. Amin. Kita berdoa. Ya Allah, Sang Pemilik kehidupan kami sangat bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang boleh hadir pada kami hingga pada saat ini. Biarlah firman-Mu, Tuhan, menjadi kekuatan kami, penguatan kami untuk melanjutkan aktivitas kami pada hari ini. Firman-Mu lah yang menjadi penghiburan bagi kami ketika kami harus menjalani suatu kesesakan maupun penderitaan. Kuatkanlah kami ya Tuhan melalui Roh Kudus-Mu. Bapa yang baik, berkatilah setiap aktivitas kami yang akan kami lanjutkan pada hari ini. Biarlah Tuhan yang bertahta dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, berkatilah setiap orang percaya yang sakit Engkau sembuhkanlah, yang berduka Engkau hiburlah, yang sedang mencari pekerjaan Engkau berikanlah pekerjaan, yang sedang mencari kebutuhan mereka Engkau cukupkanlah mereka. Terima kasih Bapa, terpuji Engkau dalam Yesus Kristus kami memohon. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu, tetap menjaga kesehatan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.